Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Siap? Duduk siap. Sudah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Ya. Eh, Sekarang Ibu akan mengingatkan pelajaran yang kemarin tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ya, Cika. Ekosistem merupakan hubungan berbalik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang hidup maupun tidak hidup. Ya. Terus komponennya apa tadi? Komponennya apa aja? Ya, Produsen, konsumen itu. Oh iya. Sekarang kita akan belajar tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran agar kalian mengetahui proses dari rantai makanan itu. Ya. Sekarang bisa kita dengarkan video berikut ini. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen puncak adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan
terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Ya, sekarang apa yang disebut sebagai rantai makanan? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Azika. Peristiwa makan dan dimakan sesama makhluk hidup. Ya, rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan dalam proses tertentu dalam makhluk hidup. Ya. Terus rantai makanan itu terjadi di mana aja? Satu, di sungai. Dua, di sawah. Tiga, di laut. Empat, di kebun. Bisa di hutan, bisa ya. Yang menjadi peran dalam makhluk hidup untuk rantai makanan tadi apa? Produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, dan pengurai. Yang disebut sebagai produsen siapa? Tumbuhan hijau. Yang disebut konsumen satu? Herbivora. Itu yang menghasilkan, yang pemakan tumbuh-tumbuhan ya. Terus yang ketiga, karnivora. Konsumen dua atau konsumen tiga bisa disebut karnivora karena dia pemakan daging. Yang keempat, pengurai. Untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu akan bagikan tugas. Buatkan 3 macam ekosistem ya. Ya, bisa digunting, kemudian dilem. Ya, digunting. Sudah selesai, Fajar? Ya, ini dari produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, pengurai ya. Ya. Jadi sudah paham? Ya, coba sekarang dipresentasiin. Jika ke depan atau Amel. Ayo. Satu aja. Jadi di sini kita membuat rantai makanan ekosistem sungai. Yang pertama ada produsen yaitu tumbuhan hijau. Lalu ke konsumen satu ada ikan. Lalu konsumen dua ada bangau dan konsumen tiga ada buaya. Lalu pengurai. Ya, terima kasih Jika. Sekarang Fajar. Ya, Fajar. Produsen. Ini apa? Padi. Terus dimakan dengan tikus sebagai konsumen satu. Konsumen duanya ular. Konsumen tiga elang, dan elang diuraikan oleh jamur ya. Ya,
matahari, menyinari rumput, produsen. Terus konsumen satu apa ini? Lalang. Terus konsumen dua kakak, konsumen tiganya bulan, konsumen empat lang, pengurai. Ya, terima kasih. Nah, jadi sekarang yang disebut produsen itu dia yang sesuatu peristiwa yang menghasilkan dari fotosintesis. Ya, peristiwa makhluk hidup. Produsen adalah makhluk hidup pembuat makanan dari proses hasil fotosintesis. Kalau konsumen itu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain. Karena kan seperti misalnya ikan dimakan oleh konsumen dua sebagai bangau. Mengerti semuanya? Mengerti. Ya. Untuk tugas selanjutnya akan Ibu infokan lagi. Cukup sekian pelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.